telah mancing ke dalam telapak tangan kananmu, anak emas. Aku akan menyertaimu kemanapun anak emas pergi. Ketika Seto Satrio mulai memasuki goa dari Nyi Brangah, ia kaget karena ada orang-orang yang di sana sedang dalam keadaan menjadi budaknya Sang Ratu Buaya hingga ia pun sangat terkaget-kaget. Bukan hanya sebatas di situ, Sang Seto Satrio diuji dengan terjepit akan dirinya hingga ia mengeluarkan sesuatu yang telah diberikan oleh sang kakek. Ternyata itu adalah penahan, agar ia tidak terjepit dengan dinding-dinding yang ada di sana, karena ia telah terjepit dengan keadaannya dan ia pun akhirnya dijemput oleh sang penjaga dari goa tersebut, hingga ia pun sangat-sangatlah kaget, apakah ini Nyi Brangah? Kemudian ia dimandikan oleh sang perempuan sang penjaga goa tersebut, hingga ia pun bertanya, seperti apa dan bagaimana Brangah tersebut, hingga ia pun juga akhirnya disambut oleh Nyi Brangah yang kecantikannya itu. Terkaget ia melihat Nyi Brangah dengan kemolekan dan keanggunan sang Nyi Brangah Ratu Buaya tersebut. Aku tidak boleh menoleh. Kalau kamu tidak ingin seperti kami, jangan lanjutkan perjalananmu, nak. Kembali saja. Batalkan niatmu. Batalkan niatmu. Batalkan niatmu. Aku harus. Kenapa aku harus menengok ke belakang? Aku harus gunakan ini. Harus. Ini kan Nyi Brangah.
Kata orang, Nyibranga adalah putri yang sangat cantik. Tapi kenapa? Apakah... Tenang saja. Iya, tapi... Saya tahu Raden masih... Maaf, saya mau tanya, apakah Nyibranga itu... Sudah tidak sabar ya? Bukan begitu. Apa jadinya ini kalau Nyibranga itu dia? Ada apa, Raden? Tidak apa-apa. Kalau begitu, tenang. Sabar. Iya. Sembah saya, Nyi Ratu. Selamat datang, Raden. Selamat datang di ranjang pengantinku. Di luar sang kakek menunggu sang cucu dan ia dibangunkan oleh sang penjaga dari tidurnya. Rupanya sang kakek tertidur. Tidak lama kemudian sang anak Seto Satrio keluar dan membawa emas hingga Bia pun kegirangan dan kesenangan dan pulang membawanya ke rumah. Oh, akhirnya cucuku berhasil juga. Iya. Apa ini, Raden? Ingin melihat isinya? Iya. Emas. Iya, dengan emas ini akan kita bangun kekuatan. Akan kita bangun dalam agung baru. Akan kita balas sakit hati keluarga kita. Sin pun berpindah ke tempat sang ayah angkat dari Joko Temon yang mana sang Bayu Samudera. Itu pun langsung untuk mendatangi rumah yang dititipkan ke sana, hingga sang Bayu, sebelum menemui mereka, ia pun melihat akan segerombolan penjahat, dan ia pun menghajar akan penjahat tersebut, sampai-sampai pemilik rumah tidak mengetahui akan sang penjahat tersebut. Ayo balik, wah ora gelem. Nanti karang abang tenan negaramu dosomuko. Ayo balik no, dilang, tak dilang, mati tening aku. Siapa mereka? Siap-siap. Kelihatannya hanya sisa Sableng yang ada di rumah. Baik. Bagus. Begitu pintu kedokrak, kalian langsung menyerang. Baik, Kakang. Lari! Ayo cepat lari! Ayo lari! Bagus, Bayu Samudro. Bayu Samudera langsung menemui mereka. Hingga
Mereka terkaget-kaget karena dengan tiba-tiba saja muncul di belakang mereka dan pada awalnya sang pemilik rumah tidak mengetahui akan hal tersebut, dan seperti lama sudah kenal, hingga ia pun memperkenalkan diri dan sang tuan rumah pun mengenalnya melalui mimpi juga sang pembantu juga mengenalinya. Hingga sang Nyi Roro Kidul pun datang dan memberikan salam kepada mereka dan menjelaskan tentang sang Bayu Samudera kepada pemilik rumah. Sehingga mereka menerimanya dengan rasa bahagia dan seksama. Oh ya, yang ketemu di mimpi, yang Bayu Samudro. Ini Joko Temon, yang jadi Bayu Samudro, Jangan ngawur kamu. Joko Temon kan masih bayi. Masa masih bayi pulangnya segede ini? ini sesuai dengan mimpiku. Paman Pentul. Kang Kuala, kok kenal nama aku? Ya tentu kenal. Lihat ini Tul. Lihat ini. Ini dulu bersinar. Waduh, bingung aku. Bos Yupo. Juragan, kalau urusannya sudah dengan gaib, sudah dengan Kanjeng Ratu Kidul, ya jangan bingung. Yang ada di sini ini dan Bagus Joko Temon. Joko Temon yang dulu hilang. Joko Temon itu kan masih bayi, Mbok. Belum setahun. Lah iya, saya tadi juga bilang begitu. Tapi kita semua kan sudah tahu. Dan Bagus ini bayi istimewa. Ada yang melindungi. Jadi kalau sekarang pulang dalam keadaan seperti ini, ya jangan kaget. Anggap saja Joko Temon ini Jabang Tetuko, bayinya Raden Gatotkaca. Nah, kalau sudah digodok di kawat Condro di Muko, ya seperti ini. Otot kawat, balung besi. Oh. Mbok jelaskan, Den, bagaimana bisa seperti ini? Mbok Suko, Juragan Soco dan istrimu, juga kamu Pentul serta Joko Lodo. Memang sulit untuk menjelaskan Joko Temon bisa seperti sekarang. Tapi itulah gaib, itulah yang ada. Itulah kenyataan yang harus kalian terima. Gan, nyembah Juragan, Iya. nyembah. Aku titipkan Bayu Samudro pada kalian. Terimalah dia dengan ketulusan cinta kalian. Seperti kalian menerima bayi merahnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang Bayu Samudro. Selamat datang Anomanku. Pada malam harinya, sang tuan rumah mengadakan pesta penyambutan untuk kedatangan sang anak yang telah lama hilang, hingga sang Bayu di pesta itu disuruh untuk menari bersama penari. Hingga bahaya pun datang kepada sang Bayu Samudera dan penari itu rupanya dirasuki oleh sang buaya putih yang diperintahkan oleh sang ratu buaya yang rencananya akan dibawa ke istana sang buaya yang bernama Nyi Brangah. Dan itu pun digagalkan oleh sang Bayu Samudera itu sendiri, hingga ia pun tersadar oleh rayuan sang buaya tersebut, hingga sang ratu buaya itu sendiri yang turun ke tempat sang Bayu Samudera, karena ia tahu kegagalan yang dialami oleh sang pasukannya tersebut. Coba kamu perhatikan, apa yang terjadi dengan penari itu? Pasti Brangah yang menyuruh. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Biar dulu, kita lihat kepekaan Bayu.
akan menari saya. Kamu lihat Cundomanik? Tidak, Kanjeng Ratu. Bayu bisa mengatasinya. Tidak usah kamu laporkan. Aku sudah melihat sendiri apa yang telah terjadi. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Pudaksari tidak bisa membawa Bayu Samudro ke Kedaton. Antar aku Pudaksari. Biar aku sendiri yang akan merayunya.